Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas tentang soal soal hitungan yang ini karena masih banyak yang salah atau mungkin belum paham. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan dan nomor 1, nomor 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oke. Sekarang kita mulai nomor 1. Kita baca soalnya. Suatu daerah memiliki jumlah penduduk 15.500 jiwa. Berarti ini apa? Dibikin diket. Yang kita ketahui pertama itu jumlah penduduknya yaitu berapa? 15.500 jiwa. Kemudian jumlah penduduk laki-laki daerah tersebut 7.500 jiwa. Berarti ini L. Jumlah penduduk L-nya laki-laki 7.500 jiwa. Kemudian dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.000 jiwa. Berarti perempuan PR sini ya. Kita tulis saja PR karena untuk membedakan di sini ada P. Rumusnya itu kan L per P. Tapi kalau di sininya ada jumlah penduduk secara keseluruhan, jadi kita kasih perbedaannya itu R. PR perempuan berapa? 8.000 jiwa. Kemudian hitunglah seks rasio penduduk daerah tersebut. Seks rasio itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Ditanya SR. Kemudian dijawab berarti SR sama dengan L per P dikali 100. Nah, kita sambung lagi tadi terstop sama Ibu ya. Rumusnya L per PR kali 100. 100 ini konstanta dan tidak dapat diganti-ganti lagi. Jadi tetap kita masukkan ke rumus. Berapa L-nya tadi? 7.500. L 7.500 per 8.000 jiwa dikali konstanta 100. Di sini kita coret nolnya 2. Coret 2 jadi 7.500 per 80. Coret lagi nolnya 1, ini masih bisa. 750 per 8 hasilnya 93,75. Nah, karena yang kita cari ini adalah orang atau manusia, itu tidak ada yang setengah, tidak ada 00 komanya. Jadi dibulatkan 93,75 ini dibulatkan menjadi 94. Cara membaca angka 94 ini, jadi setiap kita baca konstantanya 100. Jadi setiap 100 penduduk, ambil yang penyebutnya, jadi setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Nah, itu dia yang nomor 1. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Diketahui jumlah penduduk Kecamatan Sukamaju yang berumur kurang dari 15 tahun 40.560 jiwa. Penduduk kecil dari 15 tahun itu berapa? 40.560 jiwa. Nah, lanjut. Yang berumur antara 15 sampai 64 tahun sebesar 53.370 jiwa. Yang berumur 15 sampai 64 tahun berapa? 53.370 jiwa. Kemudian lanjut lagi. Dan yang berumur 65 tahun ke atas 2.390 jiwa. Yang berumur P besar dari 65 tahun seberapa? 2.390 jiwa. Berapa angka beban ketergantungan di Kecamatan Sukamakmur tersebut? Nah, ditanya. Apa yang ditanya? Angka beban ketergantungan atau dependensi rasio. DR. Apa rumus DR?
Jumlah penduduk kecil dari 15 tahun, 14 tahun di sini ya, ditambah jumlah penduduk besar dari 65 tahun per jumlah penduduk 15 sampai 64 tahun dikali konstantanya 100. Nah, ulang lagi. Jumlah penduduk kecil dari 14 tahun ditambah jumlah penduduk besar dari 65 tahun, berarti ini jumlah penduduk non produktif, tidak produktif. Non produktif yang kurang dari 14 tahun belum produktif, yang besar dari 65 tahun berarti itu tidak produktif lagi. Dibagi jumlah penduduk produktif. Nah, 15 sampai 64 tahun ini masuk produktif. Nah, umur kamu berapa? Berarti kamu sudah produktif, sudah boleh bekerja. Dan kemudian kita masukkan ke rumus. Penduduk kecil dari 14 tahun 40.560 ditambah 2.390.000 jiwa per 53.370.000 jiwa dikali 100. Nah, silakan dijumlahkan. Hasilnya 42.950.000 per 53.370.000 jiwa dikali 100. Nah, berapa hasilnya? Ini nggak bisa dicoret ya. Kamu kali ini langsung boleh. Berarti 429.500 jiwa per 53.370.000. Nah, berapa hasilnya? 80,47. Nah, masih berkoma lagi. Ini berapa? Kalau tadi 93,75, berarti ini bisa dibelakang ke atas karena komanya besar dari 5. Kalau yang ini 80,47, komanya kecil dari 5, berarti ini 80. Cara membacanya, jadi setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 80 penduduk non produktif. Nah, itu soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3 tidak, nomor 4. Nomor 4 kita baca lagi ya. Di suatu daerah terdapat angka kelahiran CBR. Oh, ditanya dikit. Di suatu daerah terdapat angka kelahiran 168.000 jiwa. Kelahiran berarti B. B-nya berapa? 168.000 jiwa. Kemudian jumlah penduduk daerah tersebut adalah 9.700.000 jiwa. Berarti P-nya 9.700.000 jiwa. Ditanya CBR. Dijawab CBR sama dengan apa rumus CBR? B jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 1.000. Nah, itu rumusnya. Dan masukkan dalam rumus 198.000 jiwa dibagi 9.700.000 dikali 1.000. Coret nih. Coret angkanya 3, ini nolnya juga 3. Berarti 198.000 jiwa per
9.700 jiwa. Masih bisa, ini dicoret lagi nolnya 2. Berarti 198.980 per 97. Berapa hasilnya? 20,41. Nah, ini dibulatkan berapa? Menjadi 20. Jawab lagi. Cara membaca 20 ini. Jadi, setiap 1000 terdapat 20 kelahiran. Nah, setiap 1000 penduduk, apakah itu laki-laki, perempuan, masih balita, udah tidak produktif lagi, itu terdapat 20 kelahiran. Lanjut nomor 5. Ini nomor 5 diket. Di Desa Nusa Indah pada tahun 2009 terdapat 15.000 jiwa. Berarti penduduknya P sama dengan 15.000 jiwa. Kemudian jumlah kematian 150 jiwa. Kematian berarti D death. Kematian 150 jiwa. Besarnya angka kematian kasar di daerah tersebut adalah angka kematian besar kasar. Ditanya apa? CDR. Jawab CDR sama dengan D per P dikali 1000. Masukkan ke dalam rumus. D-nya berapa? 150 per 15.000 jiwa dikali 1000. Lagi hilangkan nolnya. 150 bagi 15 berapa? 10. Cara membacanya, jadi setiap 1000 lagi 1000 penduduk terdapat 10 kematian. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut nomor 6. Pada suatu wilayah diketahui jumlah kelahiran. Diket kelahirannya lahir 967.000 jiwa. Kemudian kematian sebesar kematian berarti M 659.000 jiwa. Imigrasi sebesar 889.000 jiwa. Imigrasi. Kalau im berarti masuk. Nah, kalau imigrasi berarti masuk. Imigrasinya sebesar 889.000 jiwa. Kemudian dan emigrasi berarti itu penduduk yang keluar dari desa tersebut. Im masuk, keluar. Ya. Berapa emigrasinya? Emigrasi 512.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk totalnya adalah, berarti ditanya pertumbuhan penduduk total PT. Rumus PT apa? Dalam kurung L kurang M lahir kurang kematian ditambah I kurang E, yang masuk dikurang dengan yang keluar. Nah, rumuskan dalam rumus 9 dalam kurung 967.000 dikurang 659.000 ditambah dalam kurung 889.000 dikurang 512
ribu jiwa. Berarti 967.000 dikurang 659 berapa? Berapa hasilnya? 308.000 jiwa. Ditambah 889.000 jiwa dikurang 511 berapa? 377.000 jiwa. Nah, ini ditambah apa hasilnya? 6 ditambah 8 berapa? 5. 685.000 jiwa. Cara membacanya, jadi jumlah penduduk total pada wilayah tersebut adalah 685.000 jiwa. Nah, nomor 7 kita nggak bikin, lanjut nomor 8. Nomor 8 ini sama-sama nomor berapa tadi? Nomor 8 sama dengan nomor 2. Nah, lihat. Diket diketahui ini jumlah penduduk 0 sampai 14 tahun, berarti P kecil dari 14 tahun berapa? 3.200 jiwa. Kemudian P 15 sampai 64 tahun itu 6.500 jiwa. Kemudian P besar dari 65 tahun itu berapa? 2.400 jiwa. Ditanya, apa yang ditanya? Dependensi rasio atau angka beban ketergantungan antara jumlah non produktif dan jumlah produktif. Nah, kita lihat. Berarti rumusnya apa? Yang non produktif yang mana? Jumlah penduduk kecil dari 14 tahun 3.200.000 ditambah 2.400 jiwa. Kemudian dibagi yang produktif 6.500 jiwa. Nah, berarti ini dijumlahkan berapa hasilnya? 5.600.000 jiwa per 6.500 jiwa dikali, lupa ibu kalinya, dikali 100 kali 100 lagi dicoret nolnya 2, berarti 5.600 per 65. Apa hasilnya? 86,15. Nah, koma lagi ya. Ini dijadikan berapa ini? Karena dia kurang dari 5 menjadi 86 jiwa. Cara membacanya bagaimana tadi? Jadi setiap berapa? 100 penduduk apa? Penduduk produktif menanggung beban 86 jiwa penduduk non produktif. Nah, lanjut lagi nomor 9. Lanjut lagi nomor 9. 9 diket tahun 1900 kota A berpenduduk 1,5 juta. Jika jumlah penduduk tersebut adalah, jika pada tahun tersebut jumlah penduduk natalitas ini apa? Natalitas itu sama dengan kelahiran, berarti L.
375.000 jiwa. Kemudian mortalitas. Mortalitas ini adalah kematian. Natalitas kelahiran, mortalitas kematian. Berarti M, mortalitasnya berapa? 125.000 jiwa. Jumlah penduduk yang berpindah. Ingat, jumlah penduduk yang berpindah. Berapa? Apa itu? Imigrasikah atau emigrasi? Dia berpindah, dia keluar dia dari daerah tersebut. Berarti emigrasi. Pindah dia, keluar dia dari daerah tersebut, dari kota A tersebut. Berarti E-nya 15.000 jiwa. Nah, di sini yang banyak terjadi kesalahannya. Ibu lihat, banyak yang menuliskan. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kalau pendatang ini berarti masuk. Berarti kalau masuk berarti I. Kalau berpindah berarti dia ini keluar. Berarti dia E. Emigrasi. Berarti I-nya berapa? I-nya 35.000 jiwa. Ditanya jumlah penduduk total atau PT. Rumusnya apa tadi? L kurang M ditambah I kurang E. Kita masukin lagi. 375.000 dikurang 125.000. Kemudian ditambah dalam kurung diganti ya. 35.000. Berapa? 35.000 ini sebagai imigrasi pendatang. Orang yang masuk 35.000 dikurang yang keluar 15.000 emigrasi. Berapa hasilnya? Ini berapa? 250.000 jiwa. Kemudian ditambah ini berapa? 20.000. Berapa hasilnya? 270.000 jiwa. Cara bacanya, jadi jumlah penduduk total kota A adalah 270.000 jiwa. Kita lanjut terakhir nomor 10. Diket. Baca soalnya. Data penduduk di suatu wilayah pertengahan tahun 864.000 jiwa. Berarti ini adalah jumlah penduduknya. Berapa? P 864.000 jiwa. Kemudian ini bukan kelahiran ya, tapi kematian. Berarti kematiannya kematian bayi adalah kematian berarti D 2.820.000 bayi. Ditanya angka kematian CDR. CDR berarti rumusnya D per P kali 1000. Nah, masukkan ke dalam rumus 2.820 per 864.000 dikali 1000. Nah, coret nolnya 3, ini 3. Tinggal 2.820.000 per 864. Nah, di sini yang banyak salah. Yang nomor 10 ini yang banyak salah. Berapa hasilnya? 3,26. Dibulatkan menjadi 3. Jadi dari setiap 1000 penduduk terdapat 3 kematian, 3 orang kematian. Sampai di sini paham?
Nah, untuk tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.